Halo semuanya. Ya, ini dalam rangka desain memeriahkan event Discord Design Fest Chapter 3 dengan kategori lomba review kota sendiri. Saya Mocin mau ikut berpartisipasi nge-review kota saya sendiri, Momochino nama kotanya. Jadi langsung aja ya, biar nggak terlalu lama durasinya. Konsepnya ini perpaduan antara Inggris dan Prancis. Jadi bisa dibilang simetris tapi berusaha tetap realistis. Sebelumnya ada kurang lebih 5 bagian lah dalam desain kota saya ini. Ya langsung aja kita ke daerah atau zona yang pertama. Dari jalan utama kita langsung ada persimpangan Patung Daniel. Kita ke kiri dulu masuk ke zona Inggris. Untuk zona Inggris pasti memakai rumah-rumah London. Ya, ini penampakan dari depan sekilas. Kita ke pusatnya dulu sebagai ikon kotanya. Di sini ada stadion Golden Goal. Ini imajinasi saya itu stadionnya klub Chelsea. Terus ada ikon kota Big Ben, serta ada stasiun pusat di sini. Ini ikon kotanya. Ya, di sebelah sini ada stasiun Victoria. Terus ada berbagai ya bangunan-bangunan pelengkap. Ya saya notice yang kayak kelihatan aja karena durasi, takutnya ntar kepanjangan. Di sini ada air mancur tepi danau musim Chicago. Di sini ada lomba lagu SIM. Ada ini British Museum dari musim London. Ya ini desainnya simetris, walaupun nggak begitu simetris sih, tapi kelihatan rapi pinginnya emang kan. Sini masih ada rumah-rumah juga. Ini ada kampus Knot, stasiun monorail. Sini ada daerah kecil. Ya, inilah zona London, zona pertama. Kita masuk ke zona kedua lewat sini nih. Dari jembatan kecil ini kita masuk ke zona kedua, zona pedesaan atau zona penghubung, pelengkap bisa dibilang juga karena space-nya kecil. Ini ada area perkebunan di sebelah sini. Rumahnya menggunakan Epic spesialisasi gunung, di cover sama yang kecil-kecil ini layanannya. Ini spesialisasi zona perkebunan. Ada kebun apel, kebun anggur, ada bangunan-bangunan ya kayak yang berhubungan sama perdesaan nama perkebunan, ladang jus. Di sini ada zona kecil ini zona angker, ada kuburan. Ya, a little touch biar unik. Nah, masuk dari sini nih zona peternakan atau hewan. Ini ada padang rumput hewan, ada biri-biri. Terus ada di sini ada babi, kuda, kambing, sapi. Ya, kayak gitu peternakan. Terus di sini ada pelabuhan pedesaannya. Ini memasuki pusat pedesaan. Ya, rumah-rumahnya juga masih menggunakan rumah Epic spesialisasi gunung. Berusaha realistis aja sih di sini. Jadi nggak ada simetrisnya. Di sini ada Villa Grand Tuscan. Dan ini kita masuk ke zona ketiga, Paris. Di sini langsung disambut sama galeri Art Nouveau. Zona Paris, zona Prancis. Jadi rumah-rumahnya pakai rumah-rumah kota Paris. Ya, ikonnya di sini ada
sebagai pusatnya ada Musi Dusim City, di depannya ada Arc de Triomphe, dan di sini jelas ada Menara Eiffel. Dan untuk biar berbeda dari desain-desain orang lain, mungkin saya menggunakan jembatan dan air sebagai penghubung antara itu Menara Eiffel dan Arc de Triomphe. Biasanya kan rata-rata pada pakai jalan, entah itu jalan double kayak gitu-gitu, menggunakan air dan jembatan. Di sini ada dari Arc de Triomphe sebagai pusatnya. Kalau kita ke kiri atau di arah depannya ada stadionnya PSG. Walaupun di sini tulisannya Stadion Cape Town dari musim Afrika Selatan, tapi ini stadionnya PSG, Paris Saint-Germain. Terus di sini ada Place de la Bastille atau alun-alunnya kota Paris, sama stasiunnya Paris ini ada Stasiun Union. Sini ada ya bangunan-bangunan dari musim Paris berusaha dimasukin di sini semua. Di sini ada area kecil yang mungkin ya bisa dibilang Paris, Menara Eiffel itu ya kota yang romantis. Jadi di sini banyak ada restoran-restoran tepi sungai. Terus di sini ada area kecil yang mungkin konsepnya itu mungkin buat ya hal yang romantis. Jadi mungkin pada jatuh cinta buat pacaran, terus ada aula pernikahan. Jadi kalau mau married, di sini ada gedung balkon Romeo Juliet, ada pestanya juga. Ya hal-hal romantis lah di situ. Di sini ada Taman Paris, namanya apa? Parc de Puteaux Chamon, ada kuburannya Paris dari musim Paris juga. Ada gedung Epic. Di sini ada kasino apung. Dan di sini ada air mancur Prat sebagai ya hiburan mungkin buat warganya. Ini juga konsepnya rapi, mungkin bisa dibilang simetris sih. Jadi ya seperti ini. Maaf gak bisa jelasin satu-satu. Kalau dijelasin satu-satu udah nyoba, durasinya kelamaan. Ya, ini zona ketiga kita, Prancis. Sampai di sini nih, ini ada Garden Court Estate. Sebenarnya bukan dari musim Prancis, tapi karena ya masuk ke konsep, jadinya seperti itu. Kita masuk ke zona keempat, zona pemerintahan. Jadi dari Patung Daniel, kalau kita kiri ke zona Inggris, kita lurus saja. Ada jembatan Sunset dari musim Florida, kita masuk ke zona pemerintahan. Di sini ada balai kota, ada air mancur Victoria, beberapa kayak bangunan-bangunan departemen penghubung kebudayaan, terus transportasi, pendidikan di sini. Jadi kalau dikumpulin gitu kesannya kelihatan lebih rapi. Dan kita ke zona terakhir, yaitu zona industri dan komersil. Di sini ada zona pabrik. Ada beberapa rumah di sini tuh konsepnya sebagai rumahnya para pekerja, mes pekerja di sini. Konsepnya seperti itu. Dan di sini ada area kargo. Area pengembangan zona Omega juga. Di sini kita ngelewatin jembatan Chicago. Dari musim Chicago kita menuju ke zona komersilnya, di mana tempat toko-toko produksi di sini nih. Ya untuk pantai yang maksimal mungkin coba disesuaikan sama tema aja sih. Ini di sini ada tanker minyak reklamasi karena sesuai dengan kargo di dekat sini. Ya, ini full desain, ada beberapa pulau, gunung, atau bahkan air terjun, pantai-pantai, ada pulau lumba-lumba di sini, ada Lofoten.
dari musim apa lupa itu. Ini di paling ujung ada air terjun pantai. Terus kalau untuk gunung ini seperti ini air terjun itu sebagai ya sumber mata airnya yang menjadi ke sungai. Sini ada ikon kota Cino. Di sini juga ada satu lagi air terjun. Ya, sekilas kita lihat desainnya kalau siang. Seperti ini. Ya mungkin agak unik desainnya ini. Udah ya, kalau mau dijelasin panjang lebar ini kepanjangan durasinya nanti. Tadi udah nyoba record tapi kepanjangan. Ini sekilas. Nanti kalau mungkin ya ada waktu mungkin bisa dibikin sendiri review fullnya. Ini zona pertama, zona Inggris. Nampak siang rapih. Terus ini zona pedesaan, zona kedua. Ya sedikit messy, berantakan, tapi ya warnanya bagus masian. Terus di sini zona Paris atau zona Perancis, ya lebih ke rapi, berpola gitulah, walaupun tidak simetris banget tapi berpola. Ini zona keempatnya, pemerintahan. Dan ini zona terakhir, zona industrialnya, memanjang dia. Ya untuk nambahin, coba kita keliling pakai kereta. Jalan-jalan sama kereta untuk melihat jalur keretanya itu seperti apa, view dari kereta. Ya ini kita mulai dari zona Inggris, Terminal Victoria. Itu ada Stadion Chelsea, Stamford Bridge. Memasuki area-area dalam kota. Kita masuk ke stasiun yang pemberhentian pertama, tapi langsung aja kayaknya. Stasiun pusat. Nih kita masukin ke zona pedesaan tadi. Ya keretanya kecepatan kayaknya. Memakai kereta Shinkansen nih. Itu ada pasar kereta dari musim kereta. Ini ada stasiun Arley Halt dari musim kereta juga. Nah lanjut lagi. Itu ada galeri Art Nouveau. Terus ada Concrete Ball. Ada Brasserie Prancis. Ini stasiun Rawa Emas. Itu ada, lupa nama-nama bangunan Paris susah-susah. Kita masuk ke kota Perancisnya ini. Ada stasiun Union. Terus kita menuju ke zona komersil. Jadi lewatnya di belakang-belakang toko itu. Kita memasuki area pabrik kargo. Ini karena kereta penumpang jadi mungkin langsung dia bablas. Kargo-kargo yang dari kapal di situ. Ini stasiunnya para pekerja kalau pengen pulang. Jadi aksesnya lewat kereta. Ya sebenarnya konsepnya itu walaupun mungkin desainnya tidak realistis banget, tapi konsepnya sebenarnya pinginnya realistis ini. Itu ada kargo buat mindahin barang produksi menuju kota-kota kayak gitu. Total sih memakai
44 totalnya sama rumah yang di pabrik itu 44 rumah London. Terus 10 epic pegunungan, rumah epic pegunungan ada 10. Terus 52 rumah Paris buat zona Perancisnya. Untuk layanan itu memakai layanan super, tiap spesialisasi 3 kayak listrik, air, limbah, dan pembuangan itu 3 piece. Terus untuk cover area pemadam kebakaran itu pakai Purimaxis 5. Dan beberapa yang daerah kayak pedesaan atau zona pabrik tadi ada rumah itu di covernya pakai layanan yang kecil-kecil. Ya ini udah masuk sore hari. Maaf sebelumnya ya nggak ada pengalaman nge-record, jadi mungkin kalau editing atau recordannya tidak terlalu bagus, maaf. Yang penting ingin memeriahkan aja sih, partisipasi. Ini udah memasuki malam hari, tuh lampu-lampu mulai nyala. Stadion Chelsea. Jadi itu dibikin Inggris sama Prancis itu karena final Piala Dunia antar klub kemarin kan mempertemukan PSG sama Chelsea. Jadi ya, dan lokasi di real life-nya pun juga dekatan kan, jadi kayaknya lebih masuk aja sih. Konsepnya realistis tapi desainnya ya agak-agak imajinatif dikit. Kondisi malam hari dari view kereta. Tapi sayang hujan jadi kayak begitu kelihatan jelas. Dan salah kereta, ini keretanya terlalu cepat. Ada patung lama dari musim Brazil, Rio de Janeiro. Ya, kondisi nanti habis ini kondisi Perancis kalau malam hari. Art Nouveau begitu nyala. Ada restoran tepi sungai buat nikmatin makan malam dengan view menara Paris. Oh ya, maaf sebelumnya kalau tiba-tiba suaranya ada suara motor atau bocor kayak gitu, itu karena ya ini lagi di tempat kerjaan, waktunya sudah mepet. Ya inginnya partisipasi aja sih. Dan mungkin bisa menjadi inspirasi buat teman-teman kalau misal mau ngedesain gitu. Ya, sudah, kita berhenti. Nah kalau dirasa itu kayak nggak kelihatan, ini sebenarnya di mana layanan-layanan. Ini ada layanannya, ini buat listrik di sini nih, listrik di sini nih, limbah tuh di sini nih, dekat pinggir kali yang nggak ada rumah-rumahnya. Ya sebenarnya konsepnya dibikin surrealistis mungkin sih. Ini ada air satu karena dekat dengan pantai kan, jadi air asin diolah jadi air bersih seperti itu. Pembuangan di sebelah sini, pembakaran itu di sebelah sini karena dekat area gunung, jadi tidak mencemari pemukiman. Ini air stasiun pompa air segar karena dari pegunungan, ada 2 di sini. Jadi kalau mungkin bagi teman-teman yang penasaran, ini sebenarnya layanannya di mana? Dari tadi melihat muter-muter nggak kelihatan kayaknya. Ya disamarkan sih. Ya untuk menutupi
space-space yang kosong pakai kayak gini nih, gang makanan atau pohon-pohonan, atau bahkan kalau misalnya di pinggir sungai kayak gitu dikasih apa, ladang-ladang kayak gini nih, ladang bunga besar, bunga kecil. Ya, sekian mungkin review kota kali ini. Ya maaf gak bisa begitu detail, tapi semoga teman-teman atau khususnya para juri mengerti lah konsep kenapa desainnya seperti ini. Mungkin bisa mempermudah dalam penilaian. Sekian, terima kasih. Good luck everyone.